Bu Yuyun, saya udah di sini duluan, jangan cerobot dong. Saya butuh saf depan, Bu Lisna. Kamu pindah aja ke belakang. Saya nggak bisa kalau nggak di depan, biar lebih khusyuk. Kamu selalu kayak gini. Orang-orang udah sabar ngadepin sikap kamu, tapi makin lama kamu malah makin seenaknya. Tiap malam ribut tempat, nggak pernah belajar menghargai orang lain. Sabar? Ini bukan soal sabar, Bu Lisna. Ini soal siapa yang lebih pantas duduk di saf depan. Saya nggak bisa ibadah tenang kalau di belakang. Bu Yuyun, jangan lagi deh rebut tempat orang. Kasian, orang udah duduk duluan. Kok diusir gitu aja? Ah, masa saya harus duduk di belakang, Bu Erni? Kalau saya duduk di saf depan, saya bisa lebih khusyuk. Nggak mau terganggu sama orang yang bolak-balik atau anak-anak kecil yang lari-lari. Khusyuk? Bukannya malah bikin orang jadi nggak nyaman? Bukankah ibadah itu soal hati, bukan soal saf? Bu Yuyun, kamu tuh setiap malam selalu aja begini. Rebutan saf depan terus, malah bikin orang lain jadi malas ke masjid. Ibadah tarawih itu seharusnya bikin hati tenang, bukan malah bikin sebel. Biarin aja, yang penting saya nyaman, Bu Tati. Toh mereka juga nggak rugi apa-apa kan pindah ke belakang. Tapi Bu Yuyun, orang-orang itu datang lebih dulu. Mereka punya hak untuk duduk di mana aja. Ini bukan soal siapa yang lebih pantas atau lebih lama ngaji di sini. Hak? Jangan bawa-bawa hak ya, Bu Erni. Saya udah lama di sini. Saya lebih paham soal aturan di masjid ini. Saf depan itu untuk orang-orang yang serius ibadah, bukan yang datang cuma buat ngobrol-ngobrol atau main HP. Astagfirullah, kamu tuh begini terus setiap tahun ya. Saya jadi ingat waktu Bu Lilis dulu. Pernah juga Bu Yuyun marah-marah soal saf depan, dan sekarang Bu Erni yang kena. Ya karena saya tahu apa yang terbaik untuk saya dan orang-orang di sini. Tapi Bu, apa jadinya kalau semua orang berpikir kayak gitu? Masih jadi penuh konflik, bukan lagi tempat damai. Konflik? Yang penting saya ibadah dengan tenang. Bu, saya capek tiap malam selalu ada ribut kayak gini. Iya Bu, coba aja kita semua bisa lebih sabar dan saling menghargai. Bu Yuyun, saya udah di sini duluan, jangan cerobot dong. Saya butuh saf depan, Bu Lisna. Kamu pindah aja ke belakang. Saya nggak bisa kalau nggak di depan, biar lebih khusyuk. Kamu selalu kayak gini. Orang-orang udah sabar ngadepin sikap kamu, tapi makin lama kamu malah makin seenaknya. Tiap malam ribut tempat, nggak pernah belajar menghargai orang lain. Sabar? Ini bukan soal sabar, Bu Lisna. Ini soal siapa yang lebih pantas duduk di saf depan. Saya nggak bisa ibadah tenang kalau di belakang. Kamu pikir kamu yang paling berhak di sini? Saf depan bukan cuma buat kamu, Bu Yuyun. Ini tempat umum, semua orang punya hak yang sama. Bu Yuyun, Bu Lisna, ini tempat ibadah. Kenapa malah ribut soal tempat duduk? Masjid ini untuk semua orang, gak ada yang lebih berhak dari yang lain. Tapi Bu Ustazah, saya butuh di saf depan biar lebih bisa fokus. Saya juga butuh tempat ini. Kamu pikir cuma kamu yang mau ibadah khusyuk? Dengar Bu Yuyun, Bu Lisna, ibadah itu soal hati, bukan soal saf. Kita harus saling menghormati, bukan malah bikin suasana masjid jadi penuh ketegangan. Saya cuma mau tempat yang nyaman, Bu Ustazah. Kalau di belakang saya terganggu. Nyaman itu bukan soal tempat, Bu Yuyun. Nyaman itu dari dalam hati. Kalau kita bisa sabar dan menghargai orang lain, dimanapun kita duduk, insya Allah ibadah kita tetap diterima. Jangan sampai kita lupa tujuan utama kita kesini ya. Saya cuma ingin dihargai, Bu Ustazah. Setiap malam selalu kayak gini. Saya udah capek. Sabar ya Bu Lisna, kita semua di sini untuk ibadah, bukan untuk ribut. Ayo sama-sama kita jaga ketenangan masjid ini. Bu Tati, Bu Erni, kalian tahu nggak? Semalam pas tarawih, saya diserobot lagi sama Bu Yuyun. Padahal saya udah duduk duluan di saf depan. Loh, kenapa bisa gitu? Kamu udah duduk duluan, kok bisa diserobot? Iya, saya datang lebih awal. Udah duduk manis, dia datang langsung berdiri di depan saya. Katanya dia butuh saf di depan biar lebih khusyuk. Masa saya suruh pindah ke belakang? Saya kesel lah. Ini lagi-lagi soal Bu Yuyun. Dari dulu emang dia nggak pernah belajar dari kesalahan. Setiap malam rebutan tempat, bikin orang lain gak nyaman. Saya udah capek, Bu Ustazah. Udah coba nasihatin dia, tapi tetap aja keras kepala. Masih aja kayak gitu. Seolah-olah cuma dia yang berhak di saf depan. Iya, saya juga sering dengar orang-orang di masjid ngomongin kelakuannya. Tapi ya gimana, Bu Lisna? Emang udah kebiasaannya, susah diubah kalau orang udah merasa selalu benar. Mungkin kita perlu ambil tindakan lebih tegas. Kalau dibiarkan, dia bakal terus kayak gini. Ibadah malah jadi ribut-ribut. Orang lain juga nggak betah ke masjid. Iya Bu Erni, saya udah beberapa kali bicara sama Bu Ustazah, tapi dia juga bingung mau gimana lagi. Udah dinasehatin baik-baik, tetap aja nggak mempan. Ya udah, kamu minta tolong lagi aja sama Bu Ustazah. Dia lebih dihormati di masjid. Mungkin kata-katanya lebih didengar sama Bu Yuyun.
Iya, mungkin benar juga ya. Bu Ustazah punya pengaruh di sana. Cuma saya juga udah bingung mau gimana lagi. Ini bukan pertama kalinya saya diserobot, dan tiap kali saya ngadu, dia cuma bilang biar lebih khusyuk. Khusyuk apaan? Orang malah bikin suasana ibadah jadi gak nyaman. Yang ada kita semua jadi gak tenang karena ribut soal tempat duduk. Iya bener, tapi ya gitu, susah kalau udah merasa paling benar sendiri. Semoga aja Bu Ustazah bisa benar-benar ngomongin hal ini ya secara tegas. Ayo ibu-ibu, silahkan dipilih sayur segar ini. Baru datang pagi tadi. Iya Kang, saya mau beli bayam sama tempe aja deh. Lagi nggak selera makan sama yang ribet-ribet. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam Bu Lisna, ada apa ya? Silakan masuk. Bu Ustazah, maaf mengganggu. Saya cuma mau minta tolong. Boleh duduk sebentar? Tentu Bu Lisna, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Ustazah, saya mau bicara soal Bu Yuyun. Tiap kali tarawih, dia selalu nyerobot tempat duduk di saf depan, meski orang lain udah lebih dulu duduk. Tadi malam saya yang diserobot. Saya udah coba sabar, tapi ini udah sering terjadi. Iya, saya udah dengar beberapa kali soal ini. Orang-orang memang sempat mengeluhkan, tapi saya belum bicara langsung sama Bu Yuyun. Saya harap mungkin kalau Bu Ustazah yang bicara, dia bisa berubah. Sebagai panutan di masjid, nasihat Bu Ustazah pasti lebih didengar. Insya Allah Bu Lisna, saya akan coba bicara baik-baik dengan Bu Yuyun. Mungkin dia tidak menyadari kalau perbuatannya mengganggu yang lain. Kita doakan saja, semoga hatinya terbuka. Terima kasih Bu Ustazah, saya harap semuanya bisa kembali tenang. Saya jadi gak nyaman ke masjid kalau tiap malam harus menghadapi hal seperti ini. Tenang saja Bu, insya Allah nanti saya coba bicara secara langsung. Mudah-mudahan Bu Yuyun bisa mengerti. Assalamualaikum Bu Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ibra, alhamdulillah baik. Silakan duduk dulu Pak. Saya lihat tadi Bu Lisna baru saja pergi. Ada apa ya Bu? Sebenarnya saya mau membicarakan soal Bu Yuyun Pak, istri Pak Ibra. Beberapa jamaah di masjid, termasuk Bu Lisna, mengeluh karena Bu Yuyun seringkali menyerobot saf depan saat tarawih, padahal orang lain sudah lebih dulu duduk di sana. Oh, begitu ya Bu. Saya sudah pernah dengar, tapi tidak tahu kalau sampai begitu sering. Mungkin Pak Ibra bisa membantu menasihati istri agar lebih bijaksana. Kadang apa yang kita anggap sepele bisa mengganggu yang lain, apalagi di tempat ibadah. Tentu Bu Ustazah, saya pasti akan bicara sama istri saya. Insya Allah, saya akan coba menasehatinya dengan baik. Terima kasih Pak Ibra, semoga semuanya bisa selesai dengan baik. Insya Allah. Ya udah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Aku pamit ya Pak, mau siap-siap ke masjid untuk taraweh. Sebentar Bu, sebelum kamu pergi, aku mau ngomong sesuatu. Ada apa Pak? Kok serius banget? Aku dengar beberapa ibu-ibu di masjid termasuk Bu Lisna merasa kurang nyaman karena kamu sering duduk di saf depan walaupun mereka sudah duduk lebih dahulu. Maksudnya, aku cuma duduk di saf depan Pak. Lagian aku merasa pantas di situ. Saf depan itu kan buat orang yang benar-benar serius mau beribadah, biar lebih khusyuk. Iya, tapi cara kamu mengambil tempat itu yang jadi masalah Bu. Bukan soal duduk di depan atau belakang. Kalau orang lain sudah duduk lebih dahulu, sebaiknya kamu menghargai mereka. Kita ke masjid untuk beribadah, bukan untuk memperebutkan tempat. Tapi Pak, aku kan selalu di saf depan. Rasanya aneh kalau aku harus duduk di belakang. Aku kan sudah terbiasa di situ dan aku merasa lebih nyaman. Bu, nyaman itu bukan alasan untuk mengabaikan hak orang lain. Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat buat adu kekuasaan. Kamu nggak perlu selalu di saf depan untuk bisa beribadah dengan khusyuk. Hargai orang lain yang datang lebih dulu. Tapi aku merasa aku pantas di depan. Aku kan selalu datang tepat waktu dan aku juga rajin tarawih tiap malam. Aku tahu kamu rajin Bu, tapi tarawih itu bukan soal di mana kamu duduk, melainkan soal ketulusan ibadah kita. Kalau setiap malam kamu malah bikin orang lain terganggu, apa ibadahmu jadi lebih khusyuk? Tapi aku udah terbiasa Pak. Rasanya nggak enak loh kalau tiba-tiba aku harus di belakang. Kamu nggak akan rugi kalau duduk di belakang sekali-kali Bu. Justru dengan mengalah, kamu menunjukkan akhlak yang baik. Bukankah itu juga bagian dari ibadah? Mungkin kamu benar Pak, tapi aku butuh waktu buat terbiasa. Pelan-pelan saja Bu, yang penting kamu sadar bahwa ibadah itu bukan soal posisi di masjid, tapi soal ketulusan hati. Aku yakin kalau kamu berubah, jamaah lain juga akan menghargaimu lebih baik.
Kayaknya malam ini nggak mau duduk di depan lagi deh. Capek juga, setiap kali harus adu mulut sama Bu Yuyun. Iya bener, kita udah capek-capek datang duluan, malah diusir. Memang Bu Yuyun itu nggak pernah ngerti orang lain. Padahal udah sering diingetin sama Bu Ustazah, masih aja dia nggak berubah. Makanya saya malas duduk di depan. Biarin aja dia sendirian di sana. Kalau memang merasa paling pantas, saya nggak mau ribut. Bu Lisna, ternyata kamu ya yang bikin saya ditegur sama suami. Kamu ngomongin saya di belakang kan? Apa maksud Bu Yuyun? Saya cuma bilang apa adanya. Kamu kan yang selalu serobot tempat di saf depan. Gara-gara kamu, suami saya jadi ngasih ceramah di rumah. Dia bilang saya nggak menghargai orang lain. Padahal kamu tuh yang selalu cari masalah. Tenang Bu Yuyun, Bu Lisna nggak salah. Dia cuma bilang kenyataan. Kamu sering serobot tempat orang yang lebih dulu. Jadi kalian semua komplotan ya? Bersekongkol buat bikin saya terlihat buruk. Apa salahnya saya duduk di depan? Saya lebih nyaman di situ. Bukan masalah kamu duduk di depan, Bu Yuyun. Masalahnya kamu gak menghargai orang yang udah datang duluan. Kalau mau nyaman, ya hargai juga kenyamanan orang lain. Saya nggak pernah bermaksud bikin kamu ditegur sama Pak Ibra. Tapi kalau kenyataannya kamu bikin orang nggak nyaman, itu salahmu sendiri. Kita ke masjid untuk ibadah, bukan buat adu tempat. Tapi saya kan selalu di saf depan sejak dulu. Kenapa sekarang kalian semua jadi ribut? Udah ya, saya duluan. Takut gak kebagian tempat di saf depan. Ibu-ibu, mari kita mulai sholat tarawih dengan hati yang khusyuk dan tenang. Jangan sampai ibadah kita terganggu oleh hal-hal kecil. Gimana mau tenang kalau tempat kita terus diserobot gitu? Iya, kayak nggak ada yang lain aja. Aduh, kok sajadahnya nempel ya? Gak bisa lepas. Lihat-lihat, sajadahnya nempel di muka Bu Yuyun. Gimana bisa gitu? Kayaknya ada yang gak beres nih. Kok dari tadi Bu Yuyun sujud terus? Padahal sholat tarawihnya kan udah selesai. Bu Yuyun, ada apa ini? Kenapa sajadahnya agak mau lepas? Saya nggak tahu. Tapi ini sekarang saya nempel terus. Ini gak wajar, kok bisa begini? Mungkin ini peringatan buat dia, biar gak seenaknya lagi ambil tempat orang. Azab kali ya, gara-gara suka serobot tempat tarawih. Tolong, kenapa ini? Ibu-ibu, sudah, jangan panik. Mari kita bawa Bu Yuyun keluar. Tenang Bu Yuyun, coba bersabar dulu. Mari kita berdoa semoga masalah ini bisa cepat selesai. Iya Pak Ustadz, saya nggak tahu kenapa bisa begini. Malu sekali saya rasanya. Ini mungkin ujian Bu Yuyun, tetap sabar ya. Nanti kita akan cari jalan keluarnya. Bu Yuyun sabar ya. Saya nggak tahu harus bantu gimana, tapi kita semua di sini buat kamu. Pak Ustadz, tolong saya malu banget Pak Ustadz. Tolong, gimana caranya ini lepas? Bu Yuyun, ini mungkin pertanda. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Tapi tenang, sekarang saya akan bantu mengantarkan ibu pulang biar bisa istirahat. Umi, Abi akan antar Bu Yuyun dulu ke rumahnya ya, biar dia bisa tenang di rumah. Iya Abi, bawa Bu Yuyun dulu. Semoga semuanya segera baik-baik aja. Pelan-pelan Bu Yuyun, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kasian juga ya, tapi kayaknya ini peringatan buat dia. Iya, mungkin Tuhan lagi kasih dia pelajaran. Kita doain aja semoga dia bisa berubah. Ya Allah, Bu, kenapa begini? Pak Imra, tolong sabar. Ini terjadi di masjid tadi saat sholat tarawih. Sajadah ini menempel di wajah Bu Yuyun dan tidak bisa dilepas. Kami sudah mencobanya, tapi tidak berhasil. Ini gimana bisa terjadi, Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Pak Imra, ini mungkin pertanda dari Allah SWT. Bu Yuyun harus segera introspeksi diri. Tadi kami berdoa bersama dan saya rasa ini waktunya Bu Yuyun minta maaf pada ibu-ibu yang merasa tersinggung. Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita semua. Aku nggak bisa. Aku malu, Pak. Aku nggak sanggup ketemu mereka. Bu, kamu harus. Ini bukan cuma soal kamu, ini soal kita semua. Kamu nggak bisa terus keras kepala. Kita harus minta maaf. Tapi aku nggak mau. Kenapa harus aku yang minta maaf? Aku cuma duduk di saf depan. Itu hak aku. Bu Yuyun, ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang ketenangan hati dan ibadah. Allah SWT ingin kita rendah hati. Apa artinya saf depan kalau hati kita penuh dengan rasa angkuh? Besok aku akan mendatangi ibu-ibu yang lain. Aku akan minta mereka datang ke sini. Kamu harus minta maaf langsung, Bu. Ini harus segera diselesaikan. Tapi aku nggak bisa, Pak. Aku nggak mau ketemu mereka. Aku malu.
Bu, ini bukan tentang perasaanmu saja. Ini soal perbaikan diri. Kalau kamu nggak mau berubah, bagaimana sajadah itu bisa terlepas? Kamu harus bertobat dan minta maaf. Ini bukan hukuman, tapi ini adalah peringatan. Bu Yuyun, ketahuilah bahwa Allah Maha Pemaaf, tapi kita harus mengambil langkah pertama. Coba buka hatimu, lepaskan rasa sombong itu. Tidak ada salahnya meminta maaf, percayalah. Hanya dengan itu kamu akan merasa tenang. Besok aku akan pastikan ibu-ibu datang. Kamu pikirkan baik-baik, Bu. Kita harus menyelesaikan ini. Kalian lihat kan semalam saya masih nggak habis pikir gimana bisa sajadah itu nempel di muka Bu Yuyun. Kayaknya nggak mungkin hal kayak gitu terjadi tanpa ada sebab. Ya Bu Lisna, pas lihat kejadian itu saya langsung merinding. Mungkin ini memang peringatan buat dia. Selama ini kan kita tahu dia selalu ngotot duduk di saf depan. Saya setuju, kadang sikapnya itu bikin orang gak nyaman, tapi siapa berani menegur? Makanya mungkin Allah yang langsung bertindak, biar dia sadar kalau nggak bisa seenaknya. Kita sih sebenarnya nggak ada niat jahat, tapi kalau udah sampai kayak gitu ya susah juga mau bilang apa. Pak Ibra, ada apa ya pagi-pagi udah datang ke sini? Ibu-ibu, saya mau minta maaf atas kelakuan istri saya, Bu Yuyun. Saya tahu apa yang terjadi kemarin malam di masjid sudah membuat banyak dari kalian gak nyaman. Saya tahu selama ini mungkin Bu Yuyun agak keras kepala dan suka mengambil tempat di saf depan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Jadi Bu Yuyun sudah mengakui kesalahannya ya Pak? Iya Bu Tati, tapi dia masih malu untuk bicara langsung dengan kalian. Dia merasa sangat bersalah, apalagi setelah kejadian semalam. Pak Ibra, kami semua paham kok. Kejadian semalam memang aneh, tapi kami nggak ada dendam atau marah sama Bu Yuyun. Kalau dia mau minta maaf, kami akan dengarkan. Terima kasih Bu Lisna. Sebenarnya saya datang ke sini untuk mengundang kalian semua ke rumah. Saya ingin istri saya minta maaf langsung. Ini penting buat dia dan buat saya juga, biar semuanya bisa kembali seperti semula. Tentu saja Pak Ibra, kami bisa mengerti situasinya. Kalau Bu Yuyun mau minta maaf ya kami akan datang. Bener Pak, gak usah khawatir. Semua orang bisa hilaf. Yang penting sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Ibu-ibu, saya minta maaf. Saya sadar selama ini saya terlalu memaksakan kehendak saya. Saya sering mendahului kalian di saf depan tanpa memikirkan perasaan kalian. Dan saya baru menyadari betapa egoisnya saya selama ini. Bu Yuyun, kita semua manusia. Kita semua bisa hilaf. Yang penting sekarang ibu sudah menyadari kesalahannya. Betul, yang namanya sholat kan buat cari ketenangan. Kalau kita malah rebut tempat, apalagi sampai gak menghormati orang lain, ya gak ada gunanya ibadah kita. Iya betul Bu Yuyun, yang penting sekarang bagaimana kita bisa saling menghormati. Ibadah itu bukan soal di saf depan atau belakang, tapi soal hati yang bersih. Iya ibu-ibu, saya malu sekali. Semalam waktu sajadah ini menempel di wajah saya, rasanya saya seperti diingatkan. Saya tahu ini bukan kejadian biasa. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa saya harus berubah. Lihat deh, Bu Yuyun duduk di saf belakang. Biasanya kan paling gak mau ngalah. Iya, akhirnya sadar juga. Dulu setiap kali sholat dia selalu menyerobot saf depan. Sekarang dia malah lebih tenang. Syukurlah, sekarang suasana tarawih lebih damai, gak ada lagi rebutan tempat. Alhamdulillah, perubahan ini yang kita harapkan dari ibadah. Kita bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga memperbaiki sikap kita pada sesama. Saya nggak nyangka kejadian kemarin benar-benar mengubah dia. Iya, terkadang butuh teguran keras supaya kita sadar. Lihat sekarang Bu Yuyun lebih tenang. Mungkin kejadian sejadah itu memang cara Allah buat mengingatkan dia. Kita semua belajar dari kejadian itu. Sekarang suasana tarawih jadi lebih khusyuk. Gak ada lagi yang bikin ribut. Ingat ibu-ibu, dalam ibadah itu yang penting adalah ketulusan hati. Bukan soal di depan atau di belakang, tapi bagaimana kita menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Saya harus terus memperbaiki diri. Ini semua adalah pelajaran besar buat saya.